Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 834 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal, yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 495 ayat 4 sampai ayat 5.
Hukum Tuhan pada minggu akhir tahun gerejawi ini diambil dari kitab Wahyu, pasal 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 432 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa yang kami lakukan, karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapatkan murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan izinkan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup
senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 403 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu akhir tahun gerejawi ini. Tertulis pada kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 9 sampai 17. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang melakukan benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 88 ayat 3 sampai 4.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan melakukan peringatan terhadap saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 334 ayat 3 dan ayat 5. Saudara-saudara seiman, kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir, sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti, kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, yang telah mendahului kita. Mari kita mendengarkan di gereja kita masing-masing. Kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Biarlah kita sejenak mengenang
perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita semua. Kita berdiri di tempat kita masing-masing dan menyanyikan nyanyian HKBP nomor 347 ayat 1 dan ayat 2. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Khususnya buat kebaktian kami pada hari ini. Tuhan mempersatukan kami sehingga kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita di dalam melaksanakan kebaktian kami pada saat ini. Termulia nama-Mu Bapa di sorga atas segala kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di dalam pelaksanaan ibadah kami ini Tuhan, kami memanggil kehadiran-Mu, supaya Tuhan mengutus Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami dapat berjalan terlaksana dengan baik, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sukacita di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini di dalam ibadah kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan dan pengetahuan yang dari Engkau kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, segala kegiatan kami, aktivitas kami di dalam persekutuan kami ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami juga tidak lupa Tuhan mendoakan negara kami ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami, baik dari pemimpin pusat hingga pemimpin daerah, sehingga mereka dapat melaksanakan roda pemerintahan di negara kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Bapa di sorga, saudara-saudara kami yang dekat maupun yang jauh dari tengah-tengah kami,
Tuhan yang memberkati mereka. Berikan Tuhan kesehatan, berikan juga sukacita di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka, aktivitas mereka sehari-hari dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga, memberikan kesehatan, menjauhkan dari segala penyakit dari tubuh kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami, aktivitas kami sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk saat ini, di atas semua permohonan yang telah kami persembahkan ke hadapan-Mu. Kami sadar sebagai manusia yang lemah, manusia yang tidak luput dari dosa. Ampuni kami Bapa dari semua dosa-dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Bapa di sorga hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Yeah.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menerangi hati dan jiwamu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini, tahun akhir gerejawi, yaitu diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-58. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati ini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah tiba di akhir minggu tahun gerejawi, tepatnya pada hari ini, yang tentunya mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita ini sudah semakin dekat dengan perjalanan hidup kita menuju akhir. Tentu saudara-saudara, ini mengingatkan kita agar kita semuanya menggunakan masa hidup kita ini adalah untuk percaya kepada Yesus. Tadi telah dibacakan nama-nama yang telah meninggal dalam 1 tahun ini. Tentunya ketika nama-nama mereka dibacakan, tentu kita berpikir bahwa
hidup ini adalah seperti sebuah buku, di mana halaman pertama dari buku itu adalah merupakan tanggal dari kelahiran kita. Dan koper belakang dari buku itu adalah merupakan tanggal kematian kita. Dan tentu setiap lembaran-lembaran dari buku itu adalah bagian dari proses bagaimana kita menjalani hidup kita. Lembaran-lembaran buku itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Ketika nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia dibacakan tadi, tentu itu menunjukkan bahwa ternyata kematian adalah hal yang tidak terduga, yang menyisakan sejarah yang indah. Tentu kita mengenang saudara-saudara kita yang telah meninggal. Ada sejarah-sejarah tertentu yang mereka tinggalkan yang dapat kita kenang semasa dia hidup di dunia ini. Dan tentunya kematian itu adalah ujung dari sebuah perjuangan, akhir dari kemenangan, tetapi pintu dari kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita mengenang orang-orang yang sudah meninggal, ingatlah bahwa kematian itu adalah jembatan yang menghubungkan orang yang mencintai dengan yang dicintainya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah firman yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus ini ke jemaat Korintus? Memang Paulus telah melayani di sana selama 1 tahun 6 bulan mengabarkan, memberitakan Injil. Namun ternyata setelah Paulus itu meninggalkan jemaat Korintus, ada banyak hal-hal yang menjadi tantangan-tantangan iman yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu. Tantangan-tantangan iman. Tantangan iman apa yang mereka hadapi? Ada muncul di sana ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan pertumbuhan dari iman mereka. Hal itu didengar oleh Paulus dari saudara-saudara yang dikasihinya, dari Stefanus, dari Fortunarus, dari Akaitus. Kemudian mendengarkan itu, lalu Paulus berkata, jadi bila kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak bangkit. Itu jelas dinyatakan oleh Rasul Paulus. Makanya Paulus selalu mengingatkan bahwa kematian itu adalah merupakan suatu proses. Itu dia berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Melalui topik minggu di akhir tahun gerejawi ini,
Katakan Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Mengapa? Tentunya adalah agar kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan Paulus jelas dan tegas menyatakan bahwa kerajaan Allah adalah kekal untuk selama-lamanya. Dan Paulus juga menyatakan bahwa dalam kerajaan Allah yang ada adalah nikmat surgawi. Dan itu adalah bagian dari buah iman kita. Yang kedua, Allah memberitakan kita kemenangan oleh Yesus Kristus sebab kematian itu telah dikalahkan. Jadi ajaran yang menyesatkan hidup rohani umat Kristen pada saat itu di kota Korintus menyebutkan bahwa Kristus tidak benar bangkit dan orang mati tidak akan bangkit dari kematian. Ajaran ini telah disangkal oleh Paulus. Dikatakan tadi, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini mengingatkan sebuah cerita tentang Isaac Newton, seorang ahli fisika, bersama-sama dengan para mahasiswa. Ketika Isaac Newton dan para mahasiswa melewati pekuburan, seorang mahasiswa berkata, "Lihatlah, bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal ini dibangkitkan lagi. Sementara mereka sudah menjadi debu. Tulang-tulang mereka semuanya sudah remuk." Itu pendapat dari mahasiswa itu. Lalu Isaac Newton membuat dan menaburkan serbuk besi. Kemudian ketika serbuk besi itu ditaburkan, maka Isaac Newton memberikan kepada mahasiswa itu satu magnet besi. Coba kumpulkan kembali, apa bisa atau tidak. Kemudian si mahasiswa tadi mendekatkan magnet itu ke serbuk besi. Ternyata serbuk besi menempel di sana. Mahasiswa heran. Lalu Isaac Newton berkata, jika magnet ini bisa mengumpulkan serbuk besi ini yang sudah bertaburan di mana-mana, maka lebih dari situlah kuasa Tuhan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal pada saat hari Tuhan. Dan bila mana itu bisa terjadi? Kita perlu tahu bahwa Paulus mengatakan daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Itu artinya semuanya akan diubahkan dan diperbaharui oleh Tuhan. Tapi ada satu ungkapan rahasia di sini. Katakan kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Pada saat kedatangan Tuhan nanti, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai dengan kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Bila waktunya nanti,
bila tiba waktunya nanti. Waktu. Ketika penghulu malaikat berseru dan bunyi sangkakala Allah berbunyi, maka mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Dan kemudian kita yang masih hidup akan diangkat secara bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu sebabnya yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan, yaitu Kristus yang sudah bangkit. Kalau topik pada minggu kita kali ini Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus, tentu satu hal yang sangat perlu kita lakukan adalah, katakan tadi, agar kita berdiri teguh dan giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu semua, katakan persekutuanmu di dalam Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Dan itu jelas di dalam kitab Injil Lukas 10 ayat 20b. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar nama saya terdaftar di sana? Sangat sederhana sekali, saudara-saudara. Tidak perlu ada uang, tidak perlu ada backing, tidak perlu ada uang pendaftaran. Tetapi yang perlu adalah percaya pada Yesus. Dan imanmu itulah yang menuliskan namamu di dalam kitab kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selagi hari masih siang, mari kita semua giat di dalam pekerjaan Tuhan. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini mengingatkan kita agar kita menggunakan masa hidup hanya untuk percaya kepada Yesus, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Dan tentunya dengan berpegang teguh pada Tuhan, berdiri teguh dan tidak goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan, maka kita akan memperoleh hadiah sukacita. Bila kita dibangkitkan dari kematian, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, ingatlah, kematian adalah ujung dari perjuangan, akhir dari kemenangan, pintu dari kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami. Kiranya firman-Mu menjadi pelita di dalam proses perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang Tuhan pulihkan di dalam Yesus Kristus. Sabda-Mu telah kami dengar. Tuntun kami Tuhan di dalam kasih dan roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal, mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka, agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, mari kita saluhna. Tentang sejarah HKBP Simanulang Matiti ini, memang HKBP Simanulang sudah berdiri tahun 1907. Tentu ini didasarkan di mana pada tahun 1904 stasi sending di Dolok Sanggul ditempati oleh seorang penginjil yang bernama Herling, termasuk juga temannya sendiri yaitu Apin Hutauruk. Herling ini dan Apin Hutauruk ini setelah melakukan pekabaran Injil di daerah Dolok Sanggul, mereka datang ke desa Matiti ini, dan awalnya bahwa kehadiran dari Herling dan Apin Hutauruk itu ditolak oleh daerah setempat. Mengapa? Karena kedatangan mereka diduga sebagai antek-antek penjajah. Maka ketika mereka datang, itu rumah-rumah penduduk tertutup. Jadi tidak ada pintu terbuka untuk mereka. Tetapi dalam sejarah kehidupan, pada saat itu belum ada kekristenan. Suatu hari Herling dan Apin Hutauruk ini mendengar ada jeritan tangis di sebuah rumah. Setelah mendengar itu, mereka langsung masuk mendobrak pintu. Ternyata ada remaja yang sedang sakit, dan orang-orang yang ada di sana juga kaget melihat Herling dan Apin Hutauruk. Lalu Apin Hutauruk bertanya, kenapa ini? Sakit dan dia mau meninggal. Lalu Herling berkata, apakah saudara mau berdoa bersama-sama dengan kami? Jika saudara ingin bersama-sama berdoa dengan kami, semoga Yesus bisa menyembuhkannya melalui doa kita. Ternyata mereka berdoa. Dan yang sakit itu, remaja itu, ternyata sembuh pada saat itu. Lalu mereka tercengang. Karena memang benar-benar mujizat Tuhan terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, orang tua dari yang sakit ini melakukan syukuran karena anaknya sudah sembuh dari penyakit. Melihat kejadian itu, penduduk yang ada di Matiti ini merasa tertarik dengan kedatangan Herling dan Apin. Sehingga pintu-pintu rumah terbuka untuk mereka untuk mencari tahu tentang kedatangan mereka. Lalu mereka mengabarkan firman Tuhan, Injil,
dan sebagian sudah ada yang menerima. Sehingga pada suatu saat Tuan Herling Apenhutauruk bersama dengan Raja Jaihutan Simanullang pada saat itu mengadakan pertemuan di Batiti ini bersama dengan penduduk Batiti. Lalu dalam pertemuan itu ada dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah tidak ada lagi larangan bagi pekabar Injil karena mereka bukanlah penjajah. Kesimpulan yang kedua, Injil yang mereka bawa diterima atau tidak diterima itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Dari hasil rapat itu ternyata Injil di wilayah Batiti berkembang, di mana dalam sejarah gereja ternyata pada tanggal 15 Desember tahun 1907 sudah ada yang menerima baptisan kudus sebanyak 34 orang. Dan inilah ditetapkannya awal berdirinya Injil di Batiti tahun 1907, 15 Desember. Dan kemudian pada tahun 1908 Stigel dan Guru Elkana Utagalung memberkatkan tukang kayu ke Batiti ini agar mendirikan sebuah gereja. Dan ternyata dapat dibangun dengan ukuran 7 kali 3 meter. Itu ukurannya. Dan seiring dengan perjalanan waktu, kemudian gereja ini diperbesar dan dilakukan peletakan batu pertama pada tahun 1966 setelah diperbesar. Dan itu diresmikan oleh waktu itu Preses Kenan Lubanturuan di sini. Itu yang melakukannya. Hingga pada tahun 1998 sampai tahun 2000 proses pembangunan sampai keadaan gereja yang seperti ini. Inilah keadaannya sekarang, terus membangun. Dan jemaat gereja HKBP Simanullang ini sudah beranggotakan 360 kepala keluarga, terdiri dari 13 lingkungan, dengan jumlah majelisnya ada 30 orang. Jemaat ini sebetulnya menjadi jemaat induk dari 7 gereja. Jemaat pilihannya ada 6, yaitu Sosortabok, Sapean, Tulpang, Sikitubahal, Luban Nahot, juga Sionomopu. Jadi dari skala resort jumlah jemaatnya adalah 750 rumah tangga kakak yang dilayani oleh 97 orang majelis jemaat atau sentua, 1 orang pendeta, dan 1 orang Bibel Pro. Gereja HKBP Simanullang ini ada di antara 2 desa, yaitu Desa Batiti 1 dan Batiti 2, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Kumbang Hasudutan. Dan gereja ini sudah berjubileum, yaitu pada tanggal 4 Agustus tahun 2007. Jubileum 100 tahun. Berarti jika kita urutkan pada hari ini, pada minggu ini, berarti gereja ini sudah berumur 115 tahun. Jadi mudah-mudahan 10 tahun ke depan gereja ini sudah bisa jubileum 125 tahun. Dan inilah harapan dari warga gereja di sini kepada anak-anak rantau, anak jemaat yang ada di perantauan, supaya juga memperhatikan gereja ini. Kalau boleh secara bersama-sama mempersiapkan diri untuk 10 tahun ke depan, bagaimana supaya bisa jubileum 125 tahun. Dan itulah harapan kita sebagai pendeta majelis jemaat di sini dan juga jemaat di sini untuk ke depannya, karena gereja ini yang pasti akan terus berkembang
karena gereja ini sudah melakukan 2 kali ibadah minggu, yaitu ibadah pukul 9 dan pukul 11 di samping ibadah sekolah minggu pada pukul 7.30 WIB. Jadi itulah sekilas gambaran tentang gereja HKBP Simanulang ini, dan semoga kedepannya anggota jemaat bersama dengan anak rantau bersama-sama membangun gereja ini demi kemuliaan nama Tuhan. Shalom, terima kasih. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada TV Nusantara yang meliput ibadah secara online Gereja HKBP Simanulang. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga TV Nusantara kedepannya menjadi saluran berkat bagi semua gereja dan bagi nusa dan bangsa. Terima kasih.